Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM di mana saja berada. Perkenalkan, saya Ardiansah, sarjana hukum, magister hukum, dosen yang akan mengampu mata kuliah hukum pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan di hukum pajak di pertemuan pertama, yaitu tentang pengantar perpajakan. Nanti kita akan menyelesaikan sampai dengan pertemuan ke-14. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang aspek hukum dari perpajakan, pertama kali tentunya saya ingin memperkenalkan teman-teman semua kepada apa itu pajak, ya. Tentunya dari definisinya dahulu, ya. Yang pertama, untuk memahami definisi pajak tentunya harus mengambil pendapat, pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para pakar. Tadi teman-teman bisa cari dari berbagai literatur yang ada. Di sini saya sampaikan misalnya dari Dr. Suparman Suma Hamijaya, ya teman-teman bisa lihat, pajak ialah iuran wajib berupa uang, ya, atau barang, ya. Jadi memang bisa uang, bisa juga barang. Nanti kita akan lihat bagaimana implementasinya, dalam hal apa barang itu menjadi bagian dari pajak, ya. Nanti tentunya ketika kita masuk ke dalam penagihan pajak, ya, penagihan pajak, karena juga pajak bisa sampai melakukan penyitaan terhadap barang, gitu, ya. Tapi dari definisi ini saya lanjutkan. Yang kedua, yang dipungut oleh penguasa, ya. Jadi memang pemungutannya harus jelas, ya, objeknya, kemudian juga subjeknya, ya. Kemudian harus berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya-biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Itu definisi yang disampaikan oleh seorang pakar, yaitu Dr. Suparman Suma Hamijaya. Nah, salah satu definisi yang paling berpengaruh, ya, di dalam hukum pajak, dalam memaknai pajak, adalah definisi yang disampaikan oleh guru besar hukum pajak, yaitu Profesor Dr. Rohmat Sumitro, ya, sarjana hukum, ya. Sebenarnya memiliki definisi yang hampir sama dengan definisi sebelumnya, tapi di sini dengan pengertian, dengan kata-kata yang lebih jelas, gitu, ya. Dikatakan misalnya pajak iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Jadi jelas yang dimaksud dengan norma hukum. Kalau tadi Prof. Dr. Suparman hanya norma hukum, tapi oleh Prof. Rohmat, ya, lebih dikonkretkan lagi, yaitu harus berdasarkan undang-undang, ya. Kemudian tadi iurannya itu kepada kas negara, gitu, ya. Jadi tidak boleh iuran pajak itu tidak kepada kas negara, nanti misalnya kepada rekening pribadi, ya, ataupun kepada rekening swasta, ya, tentunya harus kepada kas negara. Nah, kemudian salah satu pengertian dari ciri dari pajak, tidak mendapat jasa, ya, secara langsung, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi, ya, yang langsung dapat ditunjukkan dan kemudian terakhir menurut Prof. Rohmat adalah digunakan untuk membayar kepentingan pengeluaran umum. Itu menurut Rohmat Sumitro, ya. Nah, kalau menurut Prof. Adriani, ya, dari Belanda beliau, ya, menyatakan bahwa dari University Amsterdam, ya, Belanda, mengemukakan juga pendapat yang selaras dengan dua tokoh tadi, ya, dengan penjelasan sebagai berikut. Pajak adalah iuran kepada negara, ya, yang dapat dipaksakan, ya, sama seperti tadi Prof. Rohmat, ya, yang terutang, ya, oleh wajib pajak. Nah, di sini ada unsur wajib pajaknya, ya, membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung, ya, dapat ditunjukkan, ya, prestasi kembali secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan, ya, untuk membiayai pengeluaran umum, ya, berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Jadi itu tiga definisi yang
saya kira teman-teman harus catat itu ya. Kemudian dari 3 definisi itu kita dapat bagi ya menjadi 5 atau 6 unsur ya dari ciri-ciri pengertian pajak. Yang pertama adalah pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah ya. Nah, pengalihan dari sektor swasta ke pemerintahan ini ya dapat dipaksakan ya, Itulah ciri-ciri yang kedua, dapat dipaksakan. Bagaimana cara pemaksaannya nanti kita akan lihat kita akan bahas, kita akan belajar di pertemuan selanjutnya tentang penagihan pajak ya. Dapat saya sampaikan ya, pemaksaan di sini misalnya dengan memberikan sanksi administrasi, sanksi pidana ya, bahkan sampai dengan ya melakukan tindakan ya penyitaan ya, bahkan sampai dengan melakukan tindakan penyanderaan ya. Jadi memang upaya paksa di dalam memindahkan ya sektor kekayaan dari swasta ke sektor negara ini ya terkesan sangat keras gitu ya, karena memang undang-undang pajak ini ya bagian dari hukum publik. Tentunya nanti kita akan bahas lagi mengenai pembidangan hukum pajak sesudah pertemuan ini. Yang ketiga cirinya adalah pajak itu dikenakan atas wajib pajak tentunya ya, yang terdiri atas orang atau badan. Yang keempat, pajak dipungut secara periodik ya, secara periodik. Berikutnya, ciri-ciri berikutnya, pajak tidak mengenal imbalan jasa secara langsung. Nah, ini yang nanti yang akan membedakan dengan retribusi ya. Berbeda dengan retribusi, ketika seseorang membayar pungutan retribusi, dia mendapatkan imbalan jasa, misalnya retribusi parkir ya, retribusi misalnya jasa pelayanan SIM gitu ya. Kalau jasa pelayanan SIM itu PNBP ya, PNBP. Parkir lah contohnya ya, atau nanti kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Yang terakhir, fungsi dari pajak juga menjadi ciri ya, kriteria dari pengertian pajak, yaitu memiliki fungsi budgeter, artinya digunakan untuk memenuhi kas negara ya, atau berfungsi penerimaan. Dan fungsi budgeter, selain fungsi budgeter juga memiliki fungsi nanti yang namanya fungsi mengatur ya, atau reguleran. Jadi itu definisi pajak. Nah, dari definisi pajak ya yang tadi disampaikan oleh para tokoh, ini kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang ya, dan ini menjadi menjadi kriteria yang mengikat tentunya kalau sudah dimasukkan ke dalam undang-undang, yaitu di dalam ya definisi pajak di dalam undang-undang KUP ya. Undang-undang KUP ini adalah undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya, yang terakhir diubah beberapa kali ya. Diubah terakhir sekali ya di tahun ini ya, yaitu dengan undang-undang HPP ya, Undang-Undang Himpunan Peraturan Perpajakan. Tapi untuk definisi pajak sendiri sebenarnya tidak berubah ya dengan adanya undang-undang HPP maupun dengan undang-undang Ciptaker ya, karena definisi di pasal 1 angka 1 undang-undang KUP itu adalah definisi yang ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 ya. Yaitu apa? Ya, di sini dikatakan bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang ya, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, jadi memang di sini dimasukkan ke dalam peraturan di dalam undang-undang ya, definisi-definisi tadi yang dikemukakan oleh para pakar. Kemudian yang harus kita bahas di dalam pengertian pajak ini, mengapa pajak itu bersifat memaksa gitu ya. Ini pun menjadi sebuah pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi sifat memaksa ini harus kita dalami lagi ya. Karena kalau dikaji lebih dalam dari segi filosofisnya, sebenarnya pajak ini tadi kan berdasarkan undang-undang. Sedangkan undang-undang itu tidak lain dan tidak bukan adalah wujud dari kesepakatan antara rakyat gitu ya. Jadi sebenarnya sifat memaksa ini, mengapa dia memaksa? Ya karena memang sudah disepakati ya, karena sudah disetujui ya, sudah ditetapkan gitu ya oleh rakyat dalam bentuk undang-undang ya, melalui wakil-wakilnya di DPR
Kemudian disusunlah undang-undang perpajakan, undang-undang KUP, undang-undang PPN, undang-undang PPH yang di situ menjadi dasar pelaksanaan ya pemajakan gitu ya teman-teman. Sehingga sebenarnya yang dimaksud dengan bersifat memaksa tapi tetap berlandaskan kepada kesepakatan rakyat yang ada di dalam undang-undang. Itu yang harus kita pahami. Ya. Kemudian tadi ya perbedaan antara pajak retribusi dengan sumbangan. Ya, terutama ya kalau retribusi itu mendapatkan prestasi ya atau imbalan ya kembali secara langsung ya. Misalnya tadi parkir ya yang saya katakan, abonemen ya ataupun pembayaran listrik ya, air ya, gas, kita dapat menikmati langsung imbalan ya jasa ataupun prestasinya. Ya. Apa itu sumbangan? Nah, beda dengan sumbangan, dia itu adalah merupakan iuran ya, yang juga mendapatkan prestasi kembali ya, tapi hanya untuk kepada satu golongan ya. Sumbangan adalah pembayaran dari golongan tertentu kepada negara ya, karena mereka adalah satu golongan bersama ya, menikmati secara langsung barang balas jasanya yang diberikan oleh negara ya, di mana yang menikmati balas jasa hanya satu golongan tertentu. Saya kira itu ya. Kemudian nanti teman-teman harus pelajari tentang sejarah pajak ya di dalam materi yang akan saya bagikan di perkuliahan ya, di mana pajak ini berkembang sangat panjang sekali dari mulai era zaman kerajaan, kemudian era kemerdekaan, kemudian sampai ya berkembang setelah ya masa kemerdekaan dengan keluarkannya berbagai undang-undang di bidang perpajakan ya. Ya kemudian yang paling penting tentunya ya juga bagaimana pembagian antara pajak negara yang diserahkan ke daerah ya. Di mana ada pajak daerah yaitu pajak daerah tingkat 1 dan pajak daerah tingkat 2. Pajak daerah tingkat 1 misalnya adalah pajak di zaman sebelum kemerdekaan kita mengenal misalnya pajak rumah tangga ya, pajak kendaraan bermotor ya, yang masih dipertahankan sampai sekarang ya. Begitu juga pajak daerah tingkat 2 atau pajak kabupaten ya, pajak jalan, pajak kopra ya, pajak potong, pajak pembangunan ya, fair bonding ya, dan lain-lain. Itu dari aspek sejarahnya tadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di materi yang akan saya bagikan. Nah, di masa Orde Baru kita mengenal reformasi perpajakan ya, dimulai dengan terbitnya ya 5 undang-undang sebagai hasil reformasi perpajakan ya, yaitu pada tahun 1983 diterbitkan Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN ya, Undang-Undang PBB dan Undang-Undang Bea Materai. Ada 5 tahun 1983. Kemudian 10 tahun kemudian dirubah lagi ya di tahun 1994 ya, diterbitkannya perubahan atas Undang-Undang KUP, PPH, PPN, PBB dan 4 saja yang berubah ya. Baik. Saya kira itu ya untuk pengertian pajak. Fungsi pajak ini teman-teman bisa gali ya di materi yang saya bagikan ya. Tentunya juga tentang jenis-jenis pajak ya. Ini menjadi tugas teman-teman sekalian untuk mempelajarinya ya, sehingga sebagai tindak lanjut dari kuliah ini nanti teman-teman silahkan tuliskan ya, silahkan teman-teman sampaikan ya di perkuliahan ya, apa peran ya, fungsi ya, dan pentingnya ya pajak di dalam pembangunan ya, peran, fungsi dan pentingnya pajak di dalam pembangunan ya. Jadi teman-teman silahkan sampaikan di perkuliahan. Saya kira itu untuk pengantar perpajakan di pertemuan pertama ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.